Oke, semangat pagi teman-teman. Pada video sebelumnya tentang YouTube series, saya sudah mengulas pentingnya sebuah channel itu fokus menggarap niche channel tertentu. Jika belum nonton, videonya ada di sini. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menggali atau menentukan niche channel atau topik channel. Apa saja yang harus diperhatikan? So, simak video ini sampai selesai ya. Di video yang lalu, saya sudah mengulas tentang pentingnya sebuah channel itu menggarap niche channel tertentu atau topik channel tertentu. Untuk apa? Satu, karena videonya akan lebih tertarget. Terus yang kedua, SEO friendly atau mudah ditemukan. Terus yang ketiga, dia akan mudah diingat. Dan yang keempat, channel teman-teman itu nantinya akan menjadi rekomendasi untuk sebuah topik tertentu. Nah, itulah pentingnya kita menggarap atau menentukan sebuah niche channel. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menentukan niche channel yang baik dan apa saja yang harus dipertimbangkan? Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya informasikan channel ini berisikan tentang tips bisnis, inspirasi bisnis maupun tutorial seputar bisnis. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya informasikan juga saat ini Satu Asa memiliki layanan baru teman-teman, yaitu layanan konsultasi bisnis. Jika teman-teman merasa punya kendala atau permasalahan dalam bisnis, silahkan konsultasikan kepada kami. Insya Allah tim kami akan dengan senang hati memberikan nasihat atau memberikan solusi-solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang teman-teman hadapi. Langsung saja kontak lewat admin kami, nomornya ada di bawah sini ya. Nah, silakan teman-teman kontak, kepoin bagaimana cara berkonsultasi di Satu Asa. Oke, langsung saja, bagaimana sih Mas cara menentukan sebuah niche channel atau topik channel yang akan concern kita garap atau kita kembangkan di channel kita? Yang pertama, membangun channel YouTube itu kita bisa menggunakan atau melihat sebetulnya kita itu passionnya di mana. Nah, niche channel itu bisa dibangun dari passion atau interest kita itu ada di mana. Jika teman-teman itu mempunyai banyak passion, saran saya teman-teman silakan gali passion apa saja yang teman-teman itu suka atau teman-teman itu senengi. Habis itu tulis sekitar 20 passion yang teman-teman memang concern di sana. Gak hanya passion ya, tetapi lebih juga dengan ketertarikan teman-teman terhadap apa. Silahkan tulis minimal 20 passion yang pengen teman-teman kembangkan untuk menjadi sebuah konten di YouTube. Nah, ngomongin soal passion itu kan sebetulnya dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu kan ada banyak. Misalnya nih, ketika teman-teman bangun tidur, teman-teman itu punya ketertarikan terhadap fisik, terhadap kesehatan, teman-teman mungkin punya passion tentang olahraga, entah itu jogging, entah itu bersepeda, ataupun hanya sekedar jalan pagi. Terus misalnya agak siangan dikit, teman-teman itu hobi main gitar. Nah, teman-teman juga bisa mengelola atau mengolah hobi atau passion main gitar teman-teman itu juga menjadi sebuah konten. Terus misalnya lagi teman-teman itu butuh makan siang, nah teman-teman ini kebetulan hobi masak, nggak perlu jajan keluar, tetapi teman-teman masak sendiri. Masak itu bisa teman-teman jadikan konten. Bahkan sampai menjelang tidur, misalnya malam hari teman-teman itu suka dengan mendongeng cerita untuk anak teman-teman atau untuk adik teman-teman. Mendongeng itu bisa digali, bisa dijadikan sebuah niche channel, bisa diangkat menjadi konten-konten menarik di YouTube. Coba teman-teman gali passion atau ketertarikan apa saja yang teman-teman miliki untuk dijadikan niche channel. Tadi saya sudah bilang, galilah minimal 20. Nah, setelah dapat minimal 20 passion yang teman-teman miliki atau teman-teman sukai, langkah selanjutnya teman-teman bisa menyeleksi dan memilih. Nah, teman-teman silakan seleksi dan pilih dari 20 passion tadi, di mana sih teman-teman itu yang sebetulnya teman-teman itu hebat di sana. Nah, ketika ada dari 20 passion itu teman-teman merasa hebat sekali di sana, teman-teman
teman-teman pilih itu untuk dijadikan niche channel atau dikembangkan kontennya di YouTube. Kalau teman-teman merasa nggak ada yang hebat sekali di antara 20 passion tadi, teman-teman bisa menggunakan standar yang kedua, yaitu ngerti. Yang penting teman-teman ngerti dulu, atau ngerti sekali boleh. Nah, kalau teman-teman nggak hebat nggak apa-apa, tetapi harusnya ngerti. Nah, teman-teman pilih dari 20 itu mana yang teman-teman itu ngerti bahasanya, ngerti caranya, ngerti ilmunya. Teman-teman bisa memilih salah satunya itu untuk dijadikan yang namanya channel atau concern dari topik channel teman-teman nantinya. Wah mas, saya nggak ada yang hebat sekali. Wah mas, saya juga nggak ada yang ngerti-ngerti juga nih di antara 20 passion tersebut. Terus apa dong pertimbangannya? Nah, pertimbangan terakhir teman-teman bisa menggunakan standar yang terakhir, yaitu nggak apa-apa nggak hebat, nggak apa-apa nggak ngerti, tetapi paling tidak teman-teman itu punya ketertarikan untuk mempelajarinya. Nah, ini yang standar yang ketiga ya. Teman-teman kalau memang nggak hebat, nggak ngerti, teman-teman coba pilih yang mana teman-teman itu mau mempelajarinya. Nah, niche channel atau topik channel itu bisa dibangun dengan ketika teman-teman mempunyai ketertarikan untuk mempelajari sesuatu. Termasuk juga channel ini sebetulnya. Channel ini dikombinasikan antara ketiga hal tersebut, di mana saya memang beberapa bahasan itu merasa hebat sekali. Wah, sombong ya. Terus merasa ngerti sekali. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada banyak video-video yang saya hadirkan itu saya nggak hebat dan saya nggak ngerti, tetapi saya mempelajarinya karena saya tertarik untuk mempelajarinya. Saya suka dengan hal-hal baru, saya suka dengan ilmu-ilmu baru, makanya saya hadirkan juga di channel YouTube ini. Nah, teman-teman bisa mengkombinasikan antara ketiga standar tadi, ketiga hal tadi, ataupun teman-teman memilih salah satunya, ataupun ya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengecek dari topik-topik channel yang sudah mulai teman-teman evaluasi atau seleksi. Coba dicek mana sih yang dia sudah mempunyai komunitas besar atau audiennya gede lah. Kenapa harus memilih topik-topik channel yang dia mempunyai komunitas yang besar? Karena alasannya simple. Kalau kita menggarap hal yang baru, itu otomatis teman-teman harus mengedukasi dari awal, harus membangun audien dari awal, harus ya intinya teman-teman menciptakan hal baru itu bagus. Itu sangat, ketika teman-teman mau menjalani itu, saya acungi jempol, saya angkat tangan deh. Kenapa? Karena teman-teman menjadi seorang inovatif, menjadi seorang inisiator, dan itu hebat banget. Namun jika teman-teman nggak bisa mengerjakan hal itu, ya teman-teman bisa dengan pola mana sih yang memang sudah ada masanya, mana sih yang memang sudah ada marketnya, tinggal teman-teman nyemplung di kolam itu. Pasti yang namanya jualan teman-teman nanti akan dikerubuti sama calon konsumen teman-teman. Yaitu rumus dasar dalam bisnis juga. Ketika teman-teman berjualan sudah ada pasarnya, nah teman-teman lebih mudah untuk mendapatkan pembelian. Itu sama dengan kita mengembangkan yang namanya channel YouTube. Ketika kita nyemplung dengan topik channel yang memang sudah ada marketnya, sudah ada komunitas gedenya, nah teman-teman tinggal gali saja, tinggal bikin kontennya, teman-teman upload di channel YouTube, nanti si masa tadi, si audien tadi bakal dengan sendirinya mudah untuk datang ke channel teman-teman. Terus berikutnya, coba teman-teman pilih dari niche channel yang sudah teman-teman gali tadi. Mungkin ada beberapa, misalnya ya ada beberapa. Coba teman-teman cek lagi niche channel tersebut sebetulnya termasuk dengan niche channel atau topik channel yang dia evergreen atau enggak. Maksudnya evergreen gimana mas? Maksudnya evergreen itu coba dicek dari topik-topik video yang bisa kita hadirkan di channel kita, itu videonya, bahasan atau ulasan-ulasannya itu relevan nggak ketika ditonton saat ini, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan. Jika videonya itu relevan, maka saran saya pilih. Kenapa? Channel Satu Asa ini dibangun dengan topik channel atau video-video yang dia evergreen. Teman-teman bisa ngecek video mana sih yang sebetulnya view-nya sangat tinggi dari channel ini, dan sampai sekarang view-nya itu tetap tinggi. Nah, itu karena memang konten yang kami hadirkan, yang saya hadirkan itu konten-konten yang ketika teman-teman nonton saat ini, 1 atau 2 tahun lagi, video tersebut masih layak untuk ditonton. Itu artinya kami memberikan ruang hidup dalam satu video itu dalam jangka waktu yang lama.
Itu artinya video-video saya akan tetap menghasilkan view, akan tetap menghasilkan jam tayang, dan tentu saja akan tetap menghasilkan dolar selama beberapa tahun. Bahkan pendapatan dari channel ini itu sangat besar disokong oleh video-video yang saya upload 2 tahun yang lalu, ya sekitar 2 tahun yang lalu lah. Itu ada 1-2 video yang memang sudah lama tetapi view-nya masih tetap tinggi. Nah, pendapatannya pun tetap mengalir. Nah, itulah untungnya kita itu memilih topik channel atau video-video yang bisa kita ulas di channel kita itu yang evergreen. Maka dari itu saran kami ketika teman-teman menentukan topik channel atau niche channel untuk dikembangkan di channel YouTube teman-teman, pilihlah yang dia evergreen. Ditonton kapanpun dia masih relevan dan masih memberikan nilai-nilai atau edukasi-edukasi tertentu. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara menentukan topik channel atau niche channel untuk dikembangkan di channel YouTube kita. Jika teman-teman belum masih bingung menentukan topik channel apa yang mau dikembangkan, nah silakan, tadi saya sudah kasih tipsnya, silakan digali lagi passionnya apa, pilih 20 passion yang teman-teman bisa dia ngerti, dia hebat banget ataupun mau mempelajarinya. Nah, pilih dari 20 tersebut di mana teman-teman tadi menguasai, mengerti ataupun ingin belajar. Terus juga cek mana yang dia evergreen. Nah, ketika teman-teman dapat mengkombinasikan antara beberapa hal tadi, insya Allah channel teman-teman akan berkembang jauh lebih cepat. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.